itu bukan peran sebetulnya ya. Itu kan hanya sebuah apa ya istilahnya mau saya buat ya, mungkin hanya sebagai pemanis ya. Kalau soal Bali, kalau kita bicara Bali di dunia ini, masyarakat dunia lebih mengenal Bali daripada mengenal Indonesia. Kenapa? Saya banyak teman koneksi di beberapa negara, mereka lebih tahu Bali daripada Indonesia. Nah, kenapa? Jadi kalau soal Bali ini lebih populer di Asia atau bahkan dari Phuket segala macam, saya tidak heran dengan itu. Kalau hanya memposting di Instagram bahwa ini Bali adalah sebuah daerah destinasi wisata yang sangat populer, saya pikir apa yang dilakukan oleh Wisnu Tama, ya lebih bagus beliau menjadi influencer saja, jangan menjadi menteri. Halo para netizen dan penonton setia Tagar TV, kembali dengan saya Yosi Girsang dari Tagar. Nah, kali ini kita tetap membahas dan mendiskusikan tentang isu yang masih beredar banyak dan dibahas di dunia media sosial maupun di media mainstream, yaitu perihal tentang pergantian menteri-menteri yang membantu Presiden Jokowi. Masih berkembang sangat kencang, beberapa pihak memberikan penilaian, bahkan netizen pun ikut nimbrung dalam memberikan masukan-masukan lewat sosial media. Memang di masa normal itu sangat mudah untuk melihat hasil kinerja. Banyak mungkin pejabat-pejabat yang gampang untuk mengatakan ini karena kinerja dari kementeriannya. Tapi justru ketika di masa sulit seperti pandemi seperti ini, di mana ekonomi sangat terpukul, itu akan terlihat dan bisa dibedakan mana yang mampu membalikkan situasi dan mana yang tidak. Nah, kali ini kita sangat beruntung, kita kembali bisa mengundang narasumber kita, yaitu politisi dari Partai Demokrat, Ferdinand Hutahian. Halo Bang Ferdinand, apa kabar Bang Ferdinand? Halo, selamat siang. Terima kasih untuk kembali lagi di Tagar TV, Bang. Siap. Oke, Bang, dengan isu reshuffle yang masih sangat kencang berhembus hingga saat ini, Bang. Kira-kira di masa pandemi ini, dari pandangan Bang Ferdinand, menteri mana yang layak untuk dievaluasi kinerjanya karena dianggap tidak baik di masa pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini, Bang? Ya, saya pikir memang bahwa yang pertama, reshuffle ini menjadi kebutuhan ya, bukan lagi sebatas kepentingan politik, tetapi saya melihat reshuffle ini adalah sebuah kebutuhan yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Dan saya pikir juga Pak Jokowi melihat dan menilai kinerja para pembantunya semenjak dilantik dari Oktober tahun lalu ya, dan ini sudah mendekati 1 tahun penuh bekerja. Tentu Pak Jokowi punya penilaian tersendiri terhadap kabinetnya, siapa yang layak, siapa yang mampu, dan siapa yang gagal atau tidak mampu bekerja. Nah, kalau kita sendiri melihat, saya pribadi juga melihat bahwa memang ada beberapa pos kementerian yang perlu dilakukan evaluasi, perlu dilakukan reshuffle menurut saya ya, karena kita butuh kabinet yang bekerja penuh, kabinet yang memang betul-betul dedikasinya tinggi, mengingat bahwa Pak Jokowi ini kan orang yang optimismenya tinggi sekali. Bahkan kalau kita melihat janji-janji kampanye beliau, janji-janji politiknya, baik di bidang ekonomi dan di bidang-bidang lainnya kan optimis sekali. Jadi tentu beliau harus punya kabinet yang memang dedikasinya tinggi, bekerjanya tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung untuk mewujudkan optimisme Pak Jokowi sebagai kepala negara. Nah, kalau kita melihat sekarang kan ini ada beberapa pos kementerian yang memang bahkan sampai terasa tidak ada menterinya, seperti hilang. Ada juga kementerian yang menonjol, bahkan seolah-olah hanya kementerian inilah yang ada di dalam kabinet. Ya, jadi ini yang perlu diselaraskan oleh Pak Jokowi sebagai presiden, bagaimana supaya semua kabinetnya ini memang ada di dalam publik, bekerja untuk publik, melayani publik, dan mewujudkan janji politik Pak Jokowi. Karena itulah misi mereka sebagai menteri. Nah, saya tadi menyatakan ada bahkan kementerian yang hampir hilang, tidak pernah ada. Bahkan kalau kita menggunakan mesin pencari di internet itu seperti Google segala macamnya, kalau kita ketik nama yang bersangkutan, yang muncul hanya kisah-kisah pribadinya. Tidak muncul kisah-kisah pekerjaannya, jejak kinerjanya di mana, apa yang dia lakukan. Kita tidak menemukan itu di dalam link-link berita, karena sekarang ini kan sistemnya semua online, TV online, media online, sekarang bahkan cetak sudah ketinggalan. Jadi kalau kita lihat di situ, susah sekali kita menemukan apa yang dilakukan. Saya langsung saja menyebut yang pertama seperti Wisnu Tama ya, Menteri Pariwisata.
Saya beberapa kali mencari jejak kinerja beliau ini di digital, saya kok tidak menemukan kecuali hanya pernah satu bikin review tentang dana yang diperuntukkan oleh beliau untuk influencer. Hanya itu yang pernah sekali ramai. Setelah itu menghilang begitu saja. Bahkan kalau kita lihat di situ seperti di Google saya sebut saja, saya tidak menemukan apa-apa jejak kinerjanya. Padahal di tengah pandemi seperti ini, Pak Jokowi itu butuh kehidupan baru dari dunia pariwisata kita, karena ini menjadi salah satu penopang ekonomi yang bisa terus dihidupkan dengan aturan-aturan sedemikian rupa. Karena memang masyarakat kita ini bukan cuma masyarakat kita, dunia semuanya, karena terkunci beberapa waktu kemarin, terbatas geraknya, hanya di rumah berdiam karena pandemi, dan sekarang sudah mulai ada keleluasaan. Ini kan menjadi peluang sebetulnya, karena masyarakat kita yang selama ini merasa terkurung dan dikurung, ini kan ada sebuah perasaan ingin berkelana, ingin bepergian, traveling kemana. Nah, ini saya tidak melihat Wisnu Tama mampu menunjukkan garis atau jalan kemana dan apa yang harus dilakukan. Sampai saat ini tidak pernah bersuara. Misalnya sekarang Bali, kita lihat bagaimana sepinya. Saya tidak mendengar komentar Wisnu Tama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Parekraf, ekonomi kreatif. Saya tidak melihat apa upaya beliau untuk membangun kembali dunia pariwisata kita yang terpuruk dihantam oleh pandemi COVID ini. Jadi sayang sekali sekelas Wisnu Tama yang dulu kita anggap akan mampu membuat dunia pariwisata kita bangkit, karena kita lihat jejak rekam beliau, jejak berbisnisnya beliau banyak di dunia entertain sehingga harapan kita dulu Pak Wisnu Tama ini akan mampu membawa sebuah perubahan besar dalam dunia industri pariwisata kita. Ternyata sampai saat ini malah para pegiat-pegiat pariwisata kita bekerja sendiri. Saya punya banyak teman, punya banyak rekan yang bekerja mati-matian membangun kembali pariwisatanya, tapi tidak terlihat apa bantuan atau yang menjadi sebuah penunjuk jalan lah kita anggap dari kementerian ini. Sama sekali kosong, nihil. Ya, Bang. Tapi kita lihat di Instagram beliau, di Instagram pribadi dari Pak Wisnu Tama Kusubandio ini, beliau baru saja memposting perihal informasi bahwa TripAdvisor itu kan menebatkan Bali sebagai destinasi terpopuler di Asia, Bang. Bahkan Bali menempati peringkat pertama, itu ngalahkan Phuket. Itu diposting oleh beliau di sana. Apakah ini bukan satu peran dari kementerian beliau, Bang? Itu bukan peran sebetulnya itu kan hanya sebuah istilahnya mau saya buat mungkin hanya sebagai pemanis Kalau soal Bali, kalau kita bicara Bali di dunia ini, masyarakat dunia lebih mengenal Bali daripada mengenal Indonesia. Kenapa? Saya banyak teman koneksi di beberapa negara, mereka lebih tahu Bali daripada Indonesia. Nah, kenapa? Jadi kalau soal Bali ini lebih populer di Asia atau bahkan dari Phuket segala macam, saya tidak heran dengan itu. Kalau hanya memposting di Instagram bahwa ini Bali adalah sebuah daerah destinasi wisata yang sangat populer, saya pikir apa yang dilakukan oleh Wisnu Tama lebih bagus beliau menjadi influencer saja, jangan menjadi menteri. Kita itu butuh menteri yang mampu membuat kebijakan bagaimana supaya pegiat-pegiat industri pariwisata kita ini punya gantungan, cantelan dari pemerintah, mereka harus apa. Ini mereka terpuruk sekali, sangat terpuruk. Saya banyak teman, banyak yang bercerita ke saya, banyak ngobrol, wah kita Bang susah sekali sekarang begini. Saya memaklumi karena memang itu tadi, Wisnu Tama ini kan sebagai pemerintah, regulator. Harusnya dia bisa membuat aturan-aturan, regulasi-regulasi dalam bentuk peraturan menteri, atau mengusulkan peraturan pemerintah kepada presiden, atau mengusulkan peraturan presiden, bagaimana supaya industri pariwisata kita ini bangkit kembali. Nah ini yang tidak terlihat dari Wisnu Tama ini sampai sekarang. Hanya bermain di sekitar medsos. Prinsipnya seperti itu. Ini kalau hanya bermain medsos saja, Wisnu Tama tidak usah menjadi menteri. Saya pikir lebih bagus beliau menjadi pengusaha, pebisnis seperti biasa, sambil bekerja sampingan menjadi influencer pemerintah saja, kalau hanya untuk memposting. Karena apa? Yang diharapkan oleh kawan-kawan pegiat industri pariwisata kita ini bukan soal postingan atau mempopulerkan Bali, mempopulerkan Manado, mempopulerkan Jogja, mempopulerkan daerah yang lain. Tidak itu lagi kelasnya. Karena ini daerah-daerah yang sudah populer sebagai destinasi wisata. Tetapi bagaimana supaya wisatawan dari luar itu bisa masuk ke negara kita dengan ketentuan-ketentuan protokol tertentu, ini yang harusnya dibuat regulasinya oleh Wisnu Tama, termasuk wisatawan lokal. Oke lah, kalau dari luar kita masih agak sulit
wisatawan lokal ini kan bisa kita upayakan dulu semaksimal mungkin dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat regulasinya oleh Menteri Pariwisata. Jadi jangan dia hanya sebatas memposting, itu tidak ada gunanya. Kalau soal memposting-posting seperti itu di medsos sudah banyak lah, dan tidak perlu lagi Bali itu dipopulerkan karena Bali itu sudah jauh lebih populer dari Indonesia. Jadi kalau soal yang dilakukan Wisnu itu saya pikir bukan sebuah pekerjaan menteri dan tidak layak disebut itu sebagai sebuah kinerja. Itu menurut saya. Iya, Bang, Pak Wisnu Tama ini kan membawai juga ekonomi kreatif ya, jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita ketahui juga bahwa pada Juli 2020 yang lalu, beliau juga membawa musisi dan seniman untuk bertemu Pak Presiden Jokowi. Abang, apakah ada dengar dari teman-teman seniman apa follow-up-nya setelah itu, Bang? Atau hanya berhenti di diskusi saja, Bang? Jadi ini juga ya, bahwa ekonomi kreatif ini kan harusnya menjual kreativitas dari kawan-kawan seniman, kawan-kawan pelaku-pelaku industri ekonomi kreatif, karena banyak sekali seniman suara, seniman musik, seniman arsitektur yang lain segala macam menjadi banyak sekali ya. Jadi ini yang tidak juga digerakkan oleh Wisnu Tama. Bagaimana supaya hasil kreativitas sahabat-sahabat kita, pekerja seni, atau pemahat atau pematung atau apa yang macam-macam ya sebagai industri kreatif ini kan tidak terlihat. Dulu bahkan dibawa ke istana yang rame di luar, malah kita dengar perdebatan beliau dengan Kang Butet. Ya. Seingat saya itu terjadi malah friksi antara beliau dengan Kang Butet karena dianggap beliau hanya menganggap kawan-kawan seniman ini soal uang, bukan itu soalnya. Ya, bahwa penting sekali Wisnu Tama yang pertama dia harus menyadari bahwa dia seorang menteri, regulator yang harus membuat aturan-aturan, membuat jalan bagaimana supaya kawan-kawan seniman ini baik di seniman musik, seniman suara, seniman tari, peran apapun itu yang masuk dalam ekonomi kreatif, mereka ini menjadi tahu diarahkan kemana jalannya, kemana arahnya, dan kemudian mendapat bantuan dari pemerintah supaya mereka lebih mudah. Nah, itu yang harus digerakkan. Apalagi sekarang di zaman pandemi begini, semua dunia seniman ini kan sangat terpukul lah. Kita tahu bagaimana mereka sekarang panggung-panggung tidak ada karena kerumunan tidak boleh, pentas-pentas tidak bisa. Sehingga kan mereka tentu sangat terpukul. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh seorang Menteri Wisnu Tama, bagaimana mengarahkan mereka ini, membukakan jalan dalam bentuk aturan regulasi, mereka diarahkan sehingga mereka terbuka untuk kembali menggiatkan kegiatan mereka untuk menghasilkan. Jadi jangan dipikir udah kasih sumbangan aja BLT. Tidak begitu dong berpikirnya seorang menteri. Kalau hanya ini seniman lagi tidak bekerja, kasih aja 500.000 sebulan. Itu bukan pola pikir menteri. Kalau hanya begitu jangan jadi menteri. Tidak layak negeri ini diurus yang berpikir begitu. Pemikiran BLT itu kepada rakyat paling rendah sekali pendapatan hidupnya. Seniman ini kan beda kelasnya, beda tingkat permainannya. Nah, mereka punya sesuatu yang bisa dihidupkan, yang bisa digiatkan untuk membangkitkan ekonomi secara pribadi maupun ekonomi secara nasional. Jadi kalau berpikir kasih aja bantuan BLT, bukan itu cara menyelesaikan masalah. BLT itu kan sifatnya bagaimana untuk menghidupkan masyarakat kita di bawah yang memang sangat tertekan pendapatannya. Jadi kalau ke seniman ya jangan berpikir begitu. Nah, inilah yang saya lihat bahwa Wisnu Tama tidak menguasai bidangnya sebetulnya. Jadi saran saya memang lebih baik Pak Jokowi mengevaluasi kawan menteri yang satu ini, jangan dilanjutkan lah, cukup 1 tahun ini, Oktober ini. Mungkin juga saya nggak tahu ya rencana Pak Jokowi melakukan reshuffle karena pandemi masih begini, apakah beliau akan mengambil momen pada saat pandemi atau menunggu dulu sampai vaksin masuk, saya juga kurang tahu. Tetapi saya menyarankan kepada Pak Jokowi bahwa Wisnu Tama ini tidak patut dan tidak layak menjadi menteri, memang harus di-reshuffle. Biarkan dia kembali ke dunianya dulu, dunia entertain, dunia bisnisnya dia. Karena boleh dia sukses dulu membuat pas Asian Games itu, SEA Games yang membuat motor terbangnya Pak Jokowi, boleh dia sukses. Tetapi ya mungkin kelasnya dia bekerja di situ, di kelas hiburan, bukan kelas menteri. Jadi ya saran saya yaitu kepada Pak Presiden yang terhormat, ya memang kementerian ini harus dilakukan evaluasi menurut saya. Iya Bang, soalnya kan di September yang lalu juga kita sangat mengikuti Instagram beliau. Beliau waktu itu posting juga Bang, ada video-video ataupun bagaimana beliau sukses menyelenggarakan lah
ajang olahraga terbesar di Asia ya waktu itu, saya koreksi sedikit, Asian Games tahun Asian Games, 2018 ya. Memang ada netizen yang menyampaikan pada waktu memberi komen, wah Pak, ini mau di reshuffle ya, jadi mengingat kembali prestasi zaman lalu gitu Pak. Ada netizen yang mengatakan begitu gitu. Ya, saya tidak heran kalau kemudian netizen berkomentar seperti itu. Karena apa? Itu kan sebuah masa lalu. Masa lalu boleh dia sukses di situ, tetapi itu yang saya bilang bahwa yang dilakukan oleh Wisnu Tama pada saat itu adalah pekerjaan seorang dunia hiburan. Ya, sementara sekarang beliau ini kan seorang menteri. Menteri itu seperti yang saya sampaikan, dia harus mampu berpikir, membuka pikiran ini, membuka nalarnya luas, bagaimana supaya bidang yang dia kuasai, bidang yang dia atur, mampu membangkitkan masyarakat yang tergabung di dalam kementerian, yang dibawa koordinasi kementeriannya. Jadi kalau memposting di Instagram, foto segala macam, apalagi kalau sampai memposting masa lalu, cerita masa lalu ya, ini kan menjadi lucu. Kalau ini menteri jadi begini pekerjaannya, saya sebetulnya sangat menunggu dari Wisnu Tama ini, dari beberapa bulan ini, dari dia ada sebuah usulan kayak regulasi atau mengeluarkan aturan baru regulasi bagi kawan-kawan kita industri, atau menyampaikan ini akan kita berikan bantuan apa kepada pekerja-pekerja industri pariwisata. Ini kan tidak ada. Sampai yang saya bilang tadi bahwa ketika kita mencari di dunia internet ini, di dunia maya dengan menggunakan mesin pencari seperti Google yang sangat akrab di dunia ini, kita tidak akan menemukan sebuah berita tentang kinerja Wisnu Tama. Yang kita temukan apa? Kisah percintaan, kisah pribadi. Kok menteri jadi begitu? Nah, sementara di kementerian lain ada yang hampir tiap jam keluar beritanya. Kenapa ini? Jadi ini yang harus diselaraskan oleh Pak Jokowi kalau ingin janji politiknya sukses sampai 2024 nanti, maka reshuffle memang menjadi sebuah kebutuhan, dan salah satunya ya Wisnu Tama ini harus di-reshuffle menurut saya. Baik, itu dia tadi diskusi kita dan wawancara kita dengan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta-Heian menyikapi tentang reshuffle kabinet, yang mana saat ini Indonesia sangat butuh untuk memiliki menteri-menteri yang membantu Presiden Jokowi untuk bisa kembali mengalami pemulihan ekonomi, khususnya di bagian pariwisata, ekonomi kreatif. Terima kasih Bang Ferdinand untuk waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi bersama dengan Tagar TV.